alat ukur ya bagi yang kemarin tidak bisa ikut luring. Jadi di sore hari ini kita bahas job sheet sih sebenarnya ya teman-teman ya. Yang sudah ada di Basement, silahkan nanti kalian bisa download mengenai pengaruh hambatan dalam pada alat ukur. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan contoh dulu ya mengenai penggunaan multimeter. Karena saya nggak tahu ya teman-teman mungkin ada yang sudah sering, tapi juga ada yang belum pernah pegang gitu ya. Itu yang ya sebenarnya output dari mata kuliah ini tuh kalian bisa menggunakan beberapa alat ukur teman-teman, terutama voltmeter, ampermeter, kemudian osiloskop sama ohmmeter. Intinya itu sebenarnya itu ya, empat itu ya yang seharusnya teman-teman bisa. Nah, jadi mungkin kalau misalnya belum pegang dan di rumah tidak ada, cobalah teman-teman nanti. Kemarin kan sudah saya tunjukkan ya di YouTube ya. Jadi ada banyak sekali tutorial di YouTube. Nah, teman-teman nanti silahkan sebagai gambaran nanti ya bisalah belajar-belajar di YouTube itu banyak. Nah, di sini saya juga contohkan mungkin walaupun tidak mungkin kurang jelas ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya kurang jelas teman-teman ya. Sebentar. Saya mau mencontohkan beberapa rangkaian sebenarnya, tetapi saya cari jepit buayanya kok nggak ketemu-ketemu, semuanya rusak. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi mungkin hanya saya pengen menunjukkan ini saja sih. Ini contoh voltmeter yang kalau menurut saya sih lumayan bagus ya. Mereknya ya ini nggak usah iklan lah. Tapi menurut saya ini bagus. Digital, tapi ya sudah bagus. Harganya itu kalau nggak salah 130 apa ya? Apa 150 gitu ya. Lupa saya. Udah agak lama juga belinya. Tapi lumayan bagus teman-teman. Jadi seperti multimeter biasa yang kemarin juga sudah saya tunjukkan di mana itu di YouTube. Ini kok nggak fokus ya? Ini kameranya kurang sip. Logitech tapi kok nggak fokus. Oh sebentar, ini kayaknya belum di ini ya. Sama aja ya. Ya gitulah teman-teman. Nah ini nanti kalau ada yang mau pengen beli ya monggo, kalau ada yang mau pengen beli yang lebih murah juga silahkan, nanti ada banyak tipenya. Jadi seperti multimeter biasa ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa ngecek-ngecek, paling enak tuh kalau punya multimeter bisa ngecek-ngecek kabel yang putus gitu. Jadi di sini ada fungsinya di ohmmeter nih atau buzzer. Jadi kalau disambungin gini dia itu bunyi. Nah maka ini kan paling enak untuk ngecek kabel ya. Misalnya nih kalian disuruh ngecek setrika di tangga kalian yang rusak, nah itu kan paling pertama ya kalian cek tegangannya ya. Tapi paling aman ya kalian cek kabelnya dulu lah, dibongkar kabel AC-nya itu nyambung nggak. Kalau itu sudah putus ya udah itu eh, kendalanya kan paling enak kan seperti itu, nyambung-nyambung kabel. Ini pakai buzzer ini lebih enak. Dan ada milivolt, ini MV ini kalau nggak kelihatan. Ini mengukur tegangan ya, volt, bisa AC, bisa DC di sini. Kemudian ini volt, yang ini yang milivolt untuk skala yang lebih kecil ya milivolt, ini MV ini tulisannya kalau nggak jelas. Kemudian ada ampere, AC, DC juga, arus, ampere meter, hertz ini untuk frekuensi, ini derajat ya, tetapi ini jarang digunakan ya. Ini mili ampere. Jadi ini mengukur arus ampere meter, ampere dan miliampere ya, tergantung skalanya. Nanti kalau mili ya pakai yang ini. Kemudian ini yang volt, ini ohm. Nah cara ngukur ohm pertama ya, nanti kalau di lab teman-teman akan ada breadboard seperti ini ya, breadboard. Nah mungkin teman-teman kemarin yang luring juga banyak yang bingung yang mengenai breadboard. Simple, dia itu punya sifat simple kok ya. Ini ke bawah, dari atas ke bawah itu nyambung, itu aja nyambung. Tetapi kalau di sampingnya ini nggak nyambung, jadi antara ini dengan sampingnya nggak nyambung.
Dengan samping kanannya juga nggak nyambung. Tetapi kalau di bawahnya itu nyambung sampai di sini. Kalau di sini ada sekatnya, jadi nggak nyambung. Antara ini dengan ini nggak nyambung. Ini juga sama ya, sampai sini nyambung. Ke atas kanan kiri dia nggak. Kalau yang atas ini nyambungnya menyamping. Menyamping. Jadi dari sini ke sini itu nyambung sampai sana. Tetapi kalau untuk yang atasnya ini sama ini nggak nyambung. Jadi dia itu menyambungnya menyamping sampai sana, mentok. Kalau yang ini dia atas bawah. Tetapi hanya sampai sini ya. Ini sampai sini enggak, karena di sini ada sedanya. Ini ada sekatnya lah ini. Jadi dia nyambung ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau yang ini nyamping. Nah, biasanya ini untuk apa? Di sini sudah ada plus minusnya. Ini merah ini. Ini tuh plus, nggak kelihatan ya. Nah, ini plus merah. Ini negatif. Artinya suatu saat kita itu butuh merancang rangkaian yang butuh supply di beberapa tempat. Misalnya di sini nanti ada beberapa transistor, di sini butuh supply. Di sini juga butuh supply 5 volt misalnya. Di sini juga butuh. Nah, itu agar memudahkan kita, biasanya supply plus berapa 5 volt dan ground itu disambung di sini. Maka ini tuh menyediakan supply semuanya dari sini sampai sini biasanya loh ya. Kemudian di sampingnya min, yang biru itu min, ini kan merah ya, ini plus baris pertama, yang baris kedua biasanya ground. Maka nanti kalau di sini butuh supply ya tinggal nyambung ke sini, disambung. Butuh plus, butuh min. Biasanya seperti itu. Tetapi opsional, tetap boleh kalian mau pakai ini untuk apapun boleh. Yang penting dia itu punya sifat seperti tadi. Nyambung ke atas bawah, ini juga. Kalau yang sini nyambungnya itu samping mendatar. Nah, itu breadboard. Ini alat untuk membantu kita ngerancang seperti kemarin di job sheet itu kan analog kan rangkaiannya banyak ya. Nah, itu ngerangkainya di sini. Kalau nggak di sini nanti susah. Kalau langsung pakai PCB nanti susah juga. Kayak kita mau ngerancang PCB. PCB itu kan paten nih. Kalau ini kan kita bisa copot. Ini misalnya resistor nih. Nah, kita bisa pasang mana. Kita kayak ngerancang mainan itu ya, teman-teman ya. Lego atau apalah. Ini bisa dimasukkan di sini. Ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, kita bisa masukkan kaki misalnya resistor ini ya ke sini. Kemana terserah. Gitu. Nanti pakai jumper biasanya. Nah, ini jumper. Nanti ada colokannya ini ya. Masang di sini misalnya mau nyambung ke resistor. Misalnya ini ke resistor. Kemudian yang duanya ke power plus dan minus. Nah, sudah kayak gini. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh ini kan saya nyambung ini di depannya. Di sini misalnya. Ini kok nggak fokus ya? Ya, ini kan nyambung di bawahnya. Ya, kenapa saya di bawahnya? Ya, ini karena semuanya nyambung ke atas. Berarti kan meskipun berjauhan, masih satu baris, satu lajur, dia tetap nyambung. Maksudnya seperti itu. Ya, itu pengenalan sedikit aja sih, teman-teman, mengenai breadboard yang nanti akan sering kalian gunakan di lab. Ini sensor DHT ya, sensor suhu dan kelembapan. Nah, gitu, teman-teman. Nah, cara mengukur tegangan mungkin saya contohkan sebentar ya. Sebenarnya kalau mengukur tegangan resistor itu kan kemarin kalau kalian hanya disimulasi ya. Misalnya nih, misalnya saja ini sudah terpasang dengan power supply ya. Ini karena ini belum kan. Saya itu cari-nyari kabel buaya itu nggak ketemu, jadi ini nggak bisa saya sambungkan ke power ya, nggak apa-apa lah. Gini. Cara mengukur tegangan itu paling simpel ya. Oke, pertama mungkin mengukur resistansi dulu ya, teman-teman ya. Ini saya copot lah, saya taruh di sini. Ini resistor. Resistor. Nah, cara mengukur resistor itu gampang ya. Ini kan multimeternya ada dua colokan nih, merah sama hitam nih, ini ya. Kita posisikan ini di ohm, karena di sini kan multi ya, ada banyak banget nih, ada volt, ada ohm, ada ampere.
itu maka kita posisikan di ohm. Ya sudah, kita tinggal mengukur saja. Nah, nanti akan muncul nilainya. 323. Ini ya, muncul di sini. Jadi gampang banget kok. Ini kalau digital. Nanti mungkin kalau analog, nah itu agak tricky. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti kemarin sudah saya tunjukkan di YouTube itu ya, bahwa nanti ada skalanya, ada jarumnya itu harus diperhatikan. Kalau digital kita tinggal eh, itu aja, udah keluar 323. Iya. Jadi sebenarnya itu di sini warnanya oranye, coklat. Seharusnya berapa itu? 3, 3, 0, 330 ya. Di sini ada toleransi kesalahan. Kesalahan bisa terjadi karena emang komponennya. Yang kedua bisa terjadi karena alat ukurnya. Bisa jadi karena juga pabrikannya memang sudah ada toleransinya kan ya di sini ya. Di sini kan emas. Jadi wajar saja nggak apa-apa. Jadi gampang teman-teman. Itu ngukur resistor. Ingat kalau ngukur resistor dalam posisi ini dibuka ya. Jangan sampai ini nyambung ke komponen lain. Karena kalau ini resistornya nyambung ke komponen lain nanti ya, biasanya terpengaruh juga. Maka cari amannya ini dilepas dulu atau ditempatkan ke posisi lain yang dia itu nggak nyambung kemana-mana. Baru mengukur resistor. Nah, contoh saya masukkan ke sini, ke ini ya. Nah, nanti kalau mengukur tegangan, sekarang mengukur tegangan. Nah, biasanya kita lihat dulu mengukur tegangan AC atau DC. Nah, beberapa multimeter memang dia itu nyambung jadi satu ya. Ini misalnya V, nggak kelihatan ya. V ini ya ada simbolnya sinyal bolak-balik itu AC, ada yang lurus itu DC. Jadi bolak-balik AC ini DC. Maka kalau di sini ada semua, maka ini bisa digunakan untuk mengukur AC dan DC. Begitu pula dengan yang ampere ini ada. Jadi yang kuning-kuning ini mungkin nggak kelihatan, yang ngeblur ini gambar sinyal kayak gini ya, bolak-balik dan di atasnya itu lurus. Kalau yang bolak-balik itu AC, yang lurus itu DC. Ya bisa mengukur dua-duanya. Kalau mau mengukur tegangan, sekarang kita posisikan ya di ini kita kan nggak tahu ya berapa tegangannya mili atau volt, maka cara paling amannya kita volt dulu, yang paling atas dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba kita mili, sedangkan tegangan yang kita ukur itu ternyata gede, maka bisa merusak meternya nanti. Maka kita amannya itu yang skala yang gede dulu. Cara ngukurnya tinggal segini teman-teman, karena dia itu paralel ya. Kita nggak perlu melepas komponen itu dari rangkaian utamanya. Kita tinggal tinggal masang aja. Mau tegangan apa? Tegangan resistor di sini. Tegangan sensor ya di sini. Nah, di sini misalnya. Di sinilah. Nanti akan keluar. Ini contoh saya pengen mengukur ini. Nah, ini kan ada power supply ini ya. Di sini tertulis 3,2 volt ini. Karena nggak ada kabelnya, jadi saya mau langsung ukur di sini. Nah, ingat karena dia itu DC, ya jangan sampai lupa polaritasnya. Merah itu plus, hitam negatif. Kalau kebalik bagaimana? Nanti bisa merusak meternya. Kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa ya, nanti langsung dilepas saja. Tapi kalau terlalu lama itu bahaya, bisa merusak meternya. Nah misalnya nih teman-teman ya, saya pengen ukur ini, tinggal dicolokkan saja. Nah langsung muncul. Ingat posisinya di volt, posisinya di V. Ketemu 3,2 volt ya, 3,29 lah. Ya hampir sama mirip dengan inilah, mungkin berbeda sedikit. Nah, itu cara mengukur volt, jadi gampang banget sama seperti mengukur tegangan, resistansi. Tapi kalau resistansi ohmet ini resistor biasanya dilepas dulu lah, baru diukur. Tapi kalau tegangan ya dalam posisi dia terpasang dengan rangkaian utamanya, tinggal kita mau mengukur di mananya. Tegangan antara apa dengan apa. Jangan sampai terbalik gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang mengukur arus teman-teman. Ini mungkin nggak bisa saya tunjukkan ya. Kalau arus tentu kita harus ubah posisinya ke ampere. Nah ini A. Kita mau yang A atau mili A.
Misalnya kita tidak tahu nih ya, tidak tahu itu besarnya berapa, maka cari yang aman dulu A. Nah, kalau misalnya nanti sudah A, tetapi kok kecil banget di sini itu mungkin nggak kelihatan atau malah nol, kita bisa turunkan dengan catatan ini tadi ya, bahwa mungkin pergerakannya dia kecil banget, sehingga kita mengamatinya agak susah, atau mungkin malah nggak kebaca karena terlalu kecil ini ya, arus yang mau diukur, maka bisa kita ubah ke miliampere. Jadi simpel. Nah, sekarang cara mengukurnya. Ingat ya bahwa voltmeter dan ampermeter itu beda posisi pemasangannya. Kalau voltmeter kita tinggal masang gini aja kan ya, paralel namanya, itu udah langsung kebaca. Tetapi kalau ampermeter itu serial teman-teman. Jadi misalnya ini resistor ini kan nyambung ke sensor ini ya, posisinya kan lurus ini nyambung. Kita ingin mengukur arus yang mengalir dari sini, dari resistor ini kan misalnya nih dia ada arus mengalir ke sini, terus lewat ke sensor ini, atau kebalik lah. Ada arus yang mengalir dari sensor, mengalir, melewati resistor. Nah, misalnya nanti di sini ada komponen apa lagi, ini hanya contoh aja, nggak ada apa-apanya. Kita ingin mengukur arus yang mengalir dari sini hijau ke resistor. Nah, sesuai teori, itu tuh harus serial ampermeter. Ampermeter harus diposisikan di antara ini dan ini, yang mau diukur di mana. Caranya bagaimana? Dilepas dulu, teman-teman. Kaki salah satunya. Boleh kaki yang ininya dilepas atau yang sensornya dilepas. Misalnya ininya dilepas ya. Nah, nih. Kemudian meter kita taruh satunya di resistor, satunya yang dilepas tadi. Nah, gitu. Nah, boleh dipegang kalau arusnya kecil, biasanya nggak apa-apa. Atau mungkin ditempatkan di posisi lain yang dia itu nggak nyambung ke resistor di sini misalnya. Nah, kayak gini, lepas ya. Nah, kita bisa ngukur. Nah, jadi serial. Nanti akan terlihat di sini. Ini karena nggak ada arusnya, jadi nol. Itu contoh. Nanti akan kelihatan di sini tinggal muncul lagi seperti tadi. Jadi perbedaannya itu yang teman-teman yang sering mungkin di kelas lain juga sering teledor itu, dan itu lumayan berbahaya juga bagi alat ukurnya ya. Kalau bagi kita biasanya karena ini arusnya lemah maka nggak apa-apa, tapi alat ukurnya itu yang fatal. Jadi ini harus serial, dilepas dulu. Gitu ya. Karena kalau ini paralel, teman-teman, misalnya kita ngukurnya malah seperti voltmeter tadi paralel kayak gini. Nah, itu bisa nge-short. Karena kemarin ya, oh belum ya, yang kelas ini belum. Ampermeter itu seperti nyambung ini dan ini, karena hambatannya itu dia kecil, maka kalau kita ukur menggunakan metode yang voltmeter tadi, misalnya seperti ini, nah itu nanti konslet, konslet. Bisa jadi meternya yang kalau kelamaan bisa rusak, atau mungkin power supply-nya juga bisa, atau rangkaiannya nanti bisa rusak juga. Tapi kalau sekilas salah gitu, nah namanya manusia ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kalau ada gejala yang aneh, voltmeternya mungkin putar-putar nggak jelas, atau ininya power supply-nya ngedrop gitu ya, biasanya kalau konslet ngedrop itu aneh, nah itu biasanya langsung dilepas teman-teman. Oh berarti saya ada yang salah gitu. Ada yang salah, ini apa ini? Oh ternyata ukur arus malah paralel, harusnya kan seri ya, dilepas dulu salah satu. Misalnya ini yang dilepas nih, resistornya dilepas, boleh ini sama ini. Nah gitu. Gitu, ada yang bertanyakan nggak terkait dengan penggunaan basic multimeter? Nggak ada ya? Udah paham ya teman-teman ya? Atau malah udah punya di rumah, udah sering pakai ya? Halo, halo. Oke, jadi itu teman-teman, arahan singkat ya, khusus terutama bagi yang belum pernah megang, uh, belum pernah ini, belum pernah ya, belum pernah lihat atau make multimeter. Oke, saya itu. Nah, itu dulu lah, tegangan, arus, sama resistansi. Nanti osiloskop, ya nanti menyusul osiloskop. Karena di kelas luring baru besok juga kita masuk ke osiloskop. Jadi gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke
ke ini job sheet. Sebentar. Nah, oke, kita bisa buka jobs-nya, teman-teman bisa download di Bismart ya. Kita akan bahas mengenai hambatan dari suatu alat ukur. Jadi alat ukur itu sebenarnya punya hambatan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur resistor tadi ya, resistansi lah misalnya, itu terkadang ada yang mengganggu, ada yang menginterferensi, yaitu hambatan dari alat ukurnya. Kalau misalnya alat ukurnya itu nggak bagus. Nah, maka kenapa ada alat ukur yang murah, ada alat ukur yang mahal, selain dari sensitivitasnya, itu juga bisa dipengaruhi itu tadi hambatan dalamnya. Jadi kalau meter yang mungkin kurang bagus, itu hambatan dalamnya tidak didesain dengan baik, maka nanti akan menginterferensi hasil pengukuran, ya, sehingga berpengaruh ke itu tadi ya, akurasinya kurang bagus, sensitivitasnya kurang bagus. Nah, ini sebenarnya job sheet-nya itu eh, paling tepat dipakai di lab gitu ya. Tetapi tetap tidak masalah, nanti kita coba simulasikan ya di Valstat atau di Proteus. Jadi terserah pakai simulator intinya. Oke, ini saya buka job sheet-nya. Kita bahas mengenai pengaruh hambatan internal. Nah, ini teman-teman ya, kalian bisa download di Bismart. Pengaruh hambatan internal pada pengukuran tegangan dan arus. Kalian nanti bisa membuktikan ya bahwa membuktikan teori dengan hasil simulasi. Nanti seperti itu. Kemarin teman-teman yang di lab juga sudah seperti itu ya. Ada yang akurasinya bukan akurasi. Perbandingan antara pengukuran dengan alat ukur dan teori itu ada yang tipis banget ya, artinya dia alat ukurnya bagus. Ya sebenarnya faktornya banyak ya, tidak hanya dari kualitas alat ukur, tapi juga ketelitian membaca itu kan juga mempengaruhi. Ya bisa jadi ini, alat ukurnya bagus, tetapi bacanya di meternya itu agak mungkin ya kurang tepat kan bisa ya, terutama di analog. Kalau analog kan kita baca skala itu yang tipis-tipis itu, yang satu strip kadang salah mengartikan ini satu strip atau dua strip, nah itu sering nih kan teman-teman kayak gitu. Nah itu faktornya juga, itu kan juga bisa error atau yang lain lah, banyak sebenarnya. Tapi ini juga mempengaruhi lah, pengaruh hambatan internal. Tetapi biasanya kalau di meter yang bagus itu sudah tidak terlalu mempengaruhi gitu ya, sudah didesain bagus lah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Intinya misalnya nih kayak gini, uh, bentar. Nah, nanti konfigurasinya simpel banget konfigurasinya, rangkaian prakteknya. Hanya ada satu beban itu nanti direpresentasikan dengan sebuah resistor. Di sini tulisannya RX, resistor. Kemudian kita mengukur arus, ada ampere meter di sini. Ingat tadi kan ampere meter seri ya, maka dipecah, diputus dulu baru diseseli ya, disisipi ampere meter di tengahnya.
Ini untuk mengukur arus beban. Kemudian di sini juga ada voltmeter untuk mengukur ya tegangan sumbernya. Posisinya seperti ini. Kemudian gambar 1A ampermeter membaca arus beban IX yang sebenarnya. Dan voltmeter mengukur tegangan sumber VS. Ini ukur beban arus, voltmeter mengukur tegangan sumber VS. Jika Rx lebih besar dari RA, RA itu tahanan internal ampermeter. Jadi dalam ampermeter ini ya pasti kan ada tahanannya. Tadi kan sudah saya sebutkan. Ada tahanan dalamnya. Berarti kalau ampermeter itu ada tahanan dalam, itu bisa diibaratkan ini juga resistor, teman-teman. Ini juga resistor. Nah, kayak gitu ya. Maka kesalahan yang diakibatkan oleh drop tegangan di dalam ampermeter dapat diabaikan. Dan VS sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya, Vx. Nah, kalau misalnya hambatan dalamnya itu diabaikan, ya maka Vx itu bisa digunakan untuk mengukur Rx, tegangan beban kan gitu ya. Berbeda kalau ini tidak diabaikan, berarti kan di sini ada resistor nih. Nah, maka kan kita tidak bisa mengukur tegangan beban itu di sini V-nya. Karena ada gangguan dari hambatan dalamnya itu. Kecuali kalau hambatan dalamnya itu didesain sedemikian rupa sehingga itu kayak nggak berpengaruh kayak gitu. Nah, desain sedemikian rupa itu bagaimana? Apakah kecil? Belum tentu. Apakah besar? Juga belum tentu. Nah, nanti memang ada karakteristiknya. Nanti antara ampermeter dan voltmeter itu ada karakteristik hambatan dalam yang cocok bagi ini dan ini itu bagaimana sih? Nanti beda. Ada yang kecil banget, harusnya yang bagus. Ada yang gede banget, gitu. Nah, jadi gitu ya. Intinya kalau ini diabaikan, maka V-nya itu bisa digunakan untuk mengukur tegangan beban. Tapi kalau tidak diabaikan atau di sini ada pengaruh R-nya, ya maka akan mempengaruhi. Kita nggak bisa mengukur beban karena di sini kan ada resistor nih. Beda. Intinya nanti beda lah hasilnya. Nah, kalau konfigurasi antara kiri dan kanan itu bisa ada spesifikasinya kayak gini, teman. Gambar 1A paling baik itu mengukur nilai tahanan yang besar. Kenapa? Karena kalau misalnya ini gede, Rx-nya mungkin 1 mega, R bebannya ini, R tahanan dalamnya itu kayak nggak berpengaruh ya, kan gitu. Kalau ini gede, maka ampermeter tahanan dalam ini kan ada tahanan dalamnya ya. Itu kalau ininya gede, perbandingannya kan semakin jauh, maka ini bisa kayak diabaikan. Karena ini perbandingannya gede. Misalnya ini ada 10 ohm ya. Misalnya ini 10 ohm. Misalnya ini 10 ohm, tetapi di sini 1 mega. Nah, maka 10 ohm itu kalau seri seperti ini, berapa ini? Kalau seri di sini ada R10, di sini 1 mega, jadi berapa? Ini 1 mega ya, ini ya, 1 mega. Saya tahu nggak ini, teman-teman? Kalau ada R seri, 10, di sini 1 mega, totalnya berapa? Halo, halo? Tes, tes. Ini suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Pak. Terdengar ya? Nggak ingat ini. Kalau di sini 10, di sini 1 mega, yaitu kan tinggal ditambah. Berarti 1 mega, 1 mega tambah 10 ohm itu berapa? Kebanyakan ya. 1 mega itu kan 1 juta. 1 juta 10. Nah, maka 10-nya itu kayak nggak ini ya, kayak nggak terlalu berpengaruh terhadap 1 mega. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, sekarang yang Tanggung jawab ini yang lain, teman-teman. yaitu Kalau di sini mana? Misalnya sekarang yang voltmeter, di sini tuh 10 ohm. Voltmeter juga ada tahanan dalamnya ya. Di sini 1 mega. Yang jangan 1 mega lah ya. 100 saja lah. Di sini 10. Totalnya kan ini karena seri ya, ini kan seri nih. 110 hambatan totalnya. Nah, jadi 10-nya itu kayak nggak terlalu berpengaruh lah terhadap 100 atau 1000 aja. Kalau 100 kayaknya masih berpengaruh ya. Tetapi kalau 1010, jadi ini totalnya 1010. Nah, 10-nya kayak nggak terlalu ngaruh lah. Nah, kalau ini 10 sama.
ini 1000. 1000. Nah, sekarang paralel. Ada yang tahu nggak teman-teman ini berapa? Kalau ada R, misalnya ini dianggap R ya. Ini misalnya R. 10 dan 1000. Berapa? RP-nya, R totalnya berapa? Ini kan pernah ya diajari di analog kan ada, di analog teori. Atau di rangkaian listrik. Pernah nggak diajari, Mas? Mas Ari, ada nggak Mas Ari? Mas Muhammad Farid, kayaknya mau jawab tadi. Pernah, Pak. Nah, berapa Mas kira-kira ini? Rumusnya gimana? 10, 1000 di paralel kayak gini? Ingat nggak? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, betul. Jadi, seper RP, kan gitu rumusnya. Seper RP, RP itu R paralel. Seper 10 ditambah seper 100. 1000, mohon maaf. Nah, ini diselesaikan dulu nih, seper 1000 tambah seper 10 ini. Nanti hasilnya itu sekitar 1000 ya. 10 itu berapa? 1000 dibagi 10, 100 ya. 100 ditambah 100 tambah 1. 101. 101 dibagi 1000. Tapi itu masih seper RP. Nah, kalau RP maka dibalik. Maka nanti hasilnya RP sama dengan 1000. Hilang. 1000. Wah, ini jangan sampai lupa ya teman-teman ya cara menghitung R seri. Kalau R seri gampang, ditambah aja ini. Kalau paralel kan kayak gitu. Dibagi 100, 101. Nah, jadi RP-nya itu 1000 dibagi 101. Hasilnya itu akan 9, saya pakai kalkulator aja lah biar cepat. 1000 dibagi 101. 9,9. 9,9. Nah, jadi ini teman-teman, dengan nilai R yang sama dengan ini, kalau ini kan tadi kayak nggak terlalu berpengaruh ya. Ini 10, ini misalnya berapa tadi? 1000. Ini nanti kalau paralel akan mendekati yang kecil. Jadi ini 9 contoh. Nah, tadi kebalik deh kayaknya. Ini kan tadi contoh kita ibaratkan ini 10, ini 1000 ya, sama ya. Ini 10-nya kayak nggak terlalu kelihatan gitu ya tadi ya ceritanya. Karena di sini gede. Nah, sekarang kalau ininya yang gede 1000, ternyata dia itu nilai RP-nya itu 10, mendekati 10. Mendekati 10 karena nilainya 9 tadi ya. Nah, jadi ini malah akan terpengaruh, teman-teman. Kalau ada RV-nya di sini yang kecil, lebih kecil dari R beban. Kan bisa kelihatan ya, di sini R totalnya itu 1000, tadi ini 1010. Awal mulanya dia RX-nya 1000, hanya nambah 10, nggak terlalu pengaruh lah. Nah, kalau ini posisi seperti ininya sama 1000, ininya 10, ternyata dia turun, yang seharusnya bebannya itu R-nya 1000, karena ada pengaruh dari R di voltmeter, jadi hanya 9,9. Nah, itu kan drop banyak banget. Nah, itu yang dinamakan pengaruh hambatan dalam meter. Maka biasanya nanti dalam ampere meter, itu hambatan dalamnya itu di-set sedemikian rupa itu kecil banget. Agar ini tadi nggak terlalu berpengaruh. Misalnya di sini 1000, di sini nanti mendekati 0 biasanya. Meter yang bagus itu hambatan dalam dari ampere meter. Misalnya hanya 1 ohm, maka ya bandingan dengan 1000 nggak akan berpengaruh satunya. Nah, kalau voltmeter, teman-teman, voltmeter dia kebalikannya. Hambatan dalamnya itu dia tuh malah besar banget. Hampir yang bagus malah hampir tak terhingga. Misalnya di sini 1 mega ohm. Bisa mau dibuktikan nggak? Contoh ya, RX-nya 1000 aja lah. Boleh.
Tetapi ini meter yang bagus kan tadi harusnya gede hambatan dalamnya, 1 mega. Nah, 1 mega kalau di paralel lah, misalnya dianggap R ya, kan di paralel. 1 mega dengan 1000, nanti hasilnya itu akan mendekati yang kecil. 1 mega dengan 1000 kan kecil 1000 ya. Nanti hasilnya akan mendekati 1000 ini. Mungkin sekitar, seperti tadi sudah kita buktikan tadi, 10 dengan 1000. Hasilnya 9,9. Ini juga nanti sekitar 999, berapa. Nah, ini kan tidak terlalu berbeda jauh dengan ini. Jadi hasilnya itu terhadap adanya voltmeter, dia tidak akan mempengaruhi R beban. Dari 1000 jadi 999,999. Nggak terlalu berpengaruh, nggak apa-apa. Nah, itu maksudnya. Meter yang bagus, dia voltmeternya akan hambatan dalamnya gede banget. Sebaliknya, kalau ampere meter, dia malah kecil. Mungkin hampir mendekati 0. Nah, itu perbedaannya. Nah, tetapi memang terkadang kalau ya kualitas meter yang nggak baik gitu ya, mungkin yang murah-murah atau yang bagaimana itu nanti malah akan mempengaruhi. Jadi tidak sesuai dengan kaidah tadi. Mungkin voltmeter yang seharusnya tak terhingga malah mungkin hambatan dalamnya kecil sehingga dia mempengaruhi. Nah, tugas kalian di sini itu teorinya itu aja sih, cukup. Teorinya itu tadi. Ini silahkan dibaca sendiri. Langkah kerjanya adalah simple ya teman-teman. Jadi hanya ada R, kemudian ampere meter, ini mili ampere pakai mili. Ini pakai Proteus ya. Jadi bebas kalian mau pakai Proteus atau pakai Fasta terserah, monggo terserah. Tegangannya berikan 6 volt, kemudian Vx ini Rx diberi nama Vrx di sini. Pertama ukur arus beban IA, ini di sini berapa? Dan Vx ya. Masukkan di tabel IA, Vx. Untuk masing-masing nanti RR-nya dirubah. R-nya dirubah dari 100, 200 sampai 500. Tadi sudah ya IA dan Vx. Kemudian tentukan tegangan beban yang sesungguhnya. Ini tegangan beban yang sesungguhnya, Vrx. Tetapi kalian tidak mengukur pakai voltmeter di sini ya, Vrx. Nah, kalian pakai rumus yang tadi, IA kali Rx. Ini tadi sudah ada, IA. Vx juga sudah ada, ya sudah dikalikan aja. Di sini ada rumusnya kok. Kemudian tentukan besarnya kesalahan pengukuran. Nah, ini kesalahan pengukuran yang akibat adanya hambatan dalam. Seharusnya sih kecil ya kalau pakai simulasi. Ya cobalah nanti kalau misalnya besar pun nggak apa-apa dicantumkan. Tapi dianalisis coba kalau misalnya besar. Ada yang salah nggak dengan perhitungan kalian? Karena simulasi seharusnya kesalahannya mungkin malah 0 ya. Nanti silakan dicoba-coba. Nanti kesalahan pengukuran itu rumusnya ini ya teman-teman ya. V-nya itu pakai apa? V-nya pakai Vx ya. Ini kurang sih, ini kurang tambahan sih. Ini kan V bisa Vrx, bisa Vx. Nah, V-nya ini Vx. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada teman yang lain tanya, silahkan diberitahu Vx. Dibagi IA, IA-nya sudah ada di sini. Dikurangi Rx, Rx-nya itu ya ini 100. Nanti kalau 200 ya pakai 200, kalau 300 pakai 300 kali 100%. Nanti ketemu di sini. Kemudian silahkan diganti R-nya. Nah, nanti walaupun meter yang bagus pun biasanya ada kesalahan kok itu. Nanti bisa ada kesalahan. Tetapi bisa ditolerir lah. Kalau kesalahannya kecil kan nggak apa-apa. Nah, kalau di simulasi ini yang mungkin nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Biasanya kalau simulasi itu ya nilainya pas. Kemudian rangkaian kedua itu dibalik, teman-teman. Jadi kalau tadi meternya itu kan ampere meternya ini tadi posisinya kan di sini nih tadi. Nah, sekarang dipindah ke sini. Itu aja sih, jadi gampang. Sama, ngukurnya sama. Tetapi di sini kita fokusnya ke IX. Jadi tetap ada IA, ada VX. Kemudian IX, ini ada rumusnya. Kemudian RX2, VX dibagi IA. Sudah ada VX dibagi IA. Kemudian ada RV. Ini ada RV juga ada ya, teman-teman ya. Nah, ini yang ya cobalah nanti diukur, dihitung ya pakai kalkulator boleh atau pakai Excel itu ya. Kemudian kesalahan pengukurannya ini. Men 1 RV per Rx. RV sudah ada. Nah, di sini ada RV, ada
RX ini RX-nya yang ini ya 100. Jangan RX2. Tambah 1 kali 100%. Jadi kayak gitu. Nanti akan kalian mengamati muncul di sini kesalahan pengukuran. Nah, ini akibat adanya hambatan dalam sebuah meter itu. Meskipun nanti mungkin kecil ya nggak apa-apa. Ada, tetapi biasanya memang kecil dan masih wajar lah ditolerir. Kemudian ampere meter. Nah, ini sudah ada ya, ini sudah saya jelaskan. Nanti jangan sampai ada yang salah ini menjawab ini. Tadi sudah saya jelaskan di teori itu. Ini juga. Kalau ini enggak usah lah ya, enggak usah ditulis. Maksudnya perhitungannya enggak usah, kalian cukup ngisi ini aja lah. Ini ya. Seperti itu. Ya, intinya nanti silakan dengan kelompoknya bisa bekerja sama. Gitu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Memiliki momongan atau anak itu salah satu ujian bagi si Yayan sendiri karena si Yayan yang dari Yos belum ada, Pak. Ya, saya rasa cukup simpel untuk rangkaian praktek job ini ya, karena kan hanya cuma resistor aja sama voltmeter sama ampere meter. Gitu, teman-teman. Oke, nanti dan juga dipahami gitu ya cara mengukur tadi yang sudah saya praktekkan, mengukur tegangan dan sebagainya itu setelah ini selesai mata kuliah ini saya kalian wajib bisa lah, wajib bisa. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke saya ya Pak, saya masih bingung, tolong dijelaskan lagi cara mengukur arus, cara mengukur tegangan kayak gitu, karena itu wajib bisa lah teman-teman ya, karena tujuan utama praktek ini kan itu, meskipun kalian nggak di lab ya tetap harus bisa. Nanti kita kan bisa belajar di YouTube. Saya tunjukkan lagi kalau misalnya nanti ada yang merasa belum paham nanti tinggal ngomong aja. Oke, untuk presensinya sebentar. Silahkan bisa diisi presentasinya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, jadi seperti itu. Nanti silahkan bisa dikerjakan seperti biasa untuk laporannya, gitu ya. Laporannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya seperti biasa boleh tanya lewat WA, gitu. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian teman-teman untuk arahan praktek hari ini. Semoga ada gambaran bagi teman-teman untuk ya jelas lah gitu ya untuk arahan praktek hari ini. Dari saya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. terima kasih Pak.